pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Guriti Piden. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Gizi, tingkat 2A, semester 4. Saya akan melakukan penyuluhan tentang diare. Yang pertama, pengertian diare. Diare adalah suatu kondisi buang air besar yang tidak normal, yaitu lebih dari 3 kali sehari dengan jenis tinja yang encer. Dapat disertai atau tanpa disertai darah atau lendir. Yang kedua, penyebab diare. Yang pertama, adanya infeksi bakteri dan virus pada saluran cerna. Yang kedua, makanan dan minuman yang tidak sehat atau tidak dimasak belum matang. Makanan contohnya makanan yang tidak dicuci bersih, makanan yang terkontaminasi oleh debu, lalat, kecoa, dan lain-lain. Yang kedua, minuman contoh air dan empang atau sungai atau mata air yang disimpan dalam tempat yang kotor. Yang ketiga, faktor psikologis atau rasa takut, cemas, terutama pada anak yang lebih besar. Yang keempat, makanan yang sudah basi atau beracun. Yang kelima, lingkungan yang kumuh atau kotor. Yang keenam, perilaku, contoh tidak mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, tanda dan gejala diare. Contohnya, yang pertama, kadang-kadang disertai panas. Yang kedua, anak atau bayi cengeng, gelisah, tidak mau makan, serta haus. Yang ketiga, berak terus-menerus, kadang disertai muntah. Yang keempat, buang air besar lebih dari 4 kali sehari dengan konsistensi cair. Yang kelima, penderita merasa haus, mulut dan lidah kering, tulang pipi menonjol, mata cekung, ubun-ubun tampak cekung pada bayi. Yang keenam, kulit perut bila dicubit kembali ke asal berlangsung pelan dan lambat. Dan yang terakhir, nafsu makan menurun, muntah-muntah, muka tampak pucat. Yang berikut, yang keempat, cara penularan. Terutama ditularkan melalui air dan makanan yang telah tercemar atau mengandung kuman dan penyebab diare karena kebiasaan hidup tidak sehat. Yang pertama, buang air besar dan tinja di sembarangan tempat. Yang kedua, tidak cuci tangan dengan sabun setelah selesai buang air besar. Yang ketiga, menggunakan air yang kurang bersih. Yang terakhir, sering memberikan susu botol pada bayi. Selanjutnya, yang kelima, cara menanggulanginya. Yang pertama, berikan segera banyak minum air, teh, atau larutan gula, garam, sayur, sup, atau oralit yang terbaik. Yang kedua, jangan dipaksakan, teruskan pemberian makanan terutama ASI dan makanan pendamping ASI oleh bayi. Yang ketiga, mencari pengobatan lanjutan, pengobatan ke puskesmas apabila tidak membaik selama 2 hari. Yaitu yang pertama, diare terus-menerus. Yang kedua, ada muntah berulang. Yang ketiga, demam. Dan yang keempat, tidak mau makan. Dan yang kelima, kelihatan sangat haus. Dan yang terakhir, ada darah dalam tinja. Terus yang keenam, cara mencegah diare. Cara untuk mencegah diare antara lain adalah sebagai
Berikan ASI pada bayi sampai umur 2 tahun. Yang kedua, pemberian makanan pendamping ASI setelah bayi berumur 4 bulan. Dan yang ketiga, penggunaan air bersih yang cukup. Dan yang keempat, cuci tangan pakai sabun setelah BAB. Contoh yang pertama, penggunaan kaskus sehat. Yang kedua, jangan makan di sembarangan tempat. Yang ketiga, menggunakan air bersih yang cukup. Dan yang terakhir, imunisasi campak pada bayi umur 9 bulan. Dan pengertian yang terakhir, cara membuat oralit. Yang pertama, cara membuat larutan gula garam. Contohnya, bahan gula 1 sendok, garam 1/4 sendok teh, air putih 200 per gelas 1 gelas. Yang kedua, cara masukkan 1 sendok teh gula dan 1/4 sendok teh garam ke dalam 1 gelas air putih, lalu aduk hingga larut benar. Dan yang kedua, cara membuat oralit. Bahan 1 bungkus bubuk oralit dan 1 gelas air putih. Yang kedua, cara 1 bungkus bubuk oralit dimasukkan pada 1 gelas air putih, lalu aduk hingga rata. Sekian dan terima kasih.